Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Ada viewer kita, subscriber kita, Ibu Caroline menanyakan, Dok, kanker apakah yang lebih cepat menyebarnya walaupun tidak mengkonsumsi gula? Sahabat sekalian, ini suatu hal yang menarik dan sudah pada saatnya untuk pemahamannya kita samakan, atau mungkin saya istilah lebih tepatnya kita luruskan, karena kelihatannya ada pemahaman yang kurang pas terkait hubungan antara kanker dengan konsumsi gula. Sahabat sekalian, silahkan klik pada video sebelumnya. Saya pernah memberikan suatu share terkait apakah gula memang berkaitan dengan tumbuhnya atau regresi atau menyusutnya kanker. Nah, tadi ditanyakan apakah ada kanker atau kanker apa yang berkaitan atau tambah cepat menyebar walaupun tidak mengkonsumsi gula. Sahabat sekalian, mari saya terangkan sedikit secara singkat bagaimana pertumbuhan kanker. Pertumbuhan suatu kanker disebut karsinogenesis. Suatu kanker selalu ada yang menginisiasi, namanya initiator. Contohnya adalah kanker serviks, inisiatornya atau etiologinya atau penyebabnya adalah virus HPV. Nah, karena virus disebut viral carcinogenesis, kanker yang dipicu oleh virus. Kemudian misalnya ada kanker paru-paru karena perokok atau nikotin, atau karena asbestosis. Nah, ini zat kimia, namanya chemical carcinogenesis. Ada juga kanker karena lingkungan, karena kena ultraviolet, namanya environmental carcinogenesis. Jadi poin pertama adalah kanker adalah ada inisiatornya, ada pemicunya. Dan pemicu itu harus berulang, namanya multi head theory, pukul lagi. Kalau merokok satu kali tidak akan kena kanker paru-paru. Tapi kalau berulang setiap hari, 2 pak sehari selama 10 tahun, risiko itu jadi meningkat. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah ada faktor yang memicu progresinya, perkembangannya. Karena di tubuh kita itu ada penjaganya. Nah, penjaga itu apa? Adalah sistem kekebalan tubuh kita. Dan pada kanker yang banyak berperan adalah sistem genetik kita. Saya kasih contoh misalnya suatu gen namanya tumor suppressor gen. Gen yang kerjaannya adalah melindungi tubuh terhadap tumbuhnya tumor. Gen itu disebut P53, the guardian of life namanya. Istilah kerennya. Nah, ternyata pada beberapa orang yang sudah menderita kanker atau mempunyai kecenderungan atau kerentanan terhadap kanker, gen penjaga ini dia sendiri sudah mutasi. Artinya kalau tentara itu sudah disersi, jadi nggak bisa menjaga lagi. Nah, ini yang kadang-kadang diturunkan pada anak cucunya. Sehingga jadi ada faktor inisiasi, ada faktor penjaganya yang tidak bisa bekerja dengan baik, dan juga membuat progresi salah satunya. Nah, bicara dengan progresi, sel-sel kanker itu memang mempunyai sifat-sifat tertentu. Ini saya jelaskan dulu biar nanti terkait tidak dengan gula. Nah, salah satu sifat sel kanker adalah hipertrofi dan hiperproliferasi. Artinya apa? Tumbuhnya cepat dan berlebihan dan sering tidak terkendali. Nah, ketika sesuatu yang tumbuh cepat, memang diperlukan lebih cepat, memang diperlukan lebih banyak energi. Nah, makanya salah satu gejala pasien yang menderita kanker adalah kadang-kadang pasien nggak sadar, Dok, kenapa kok saya gampang lelah ya? Terus 3 bulan terakhir ini saya nggak apa-apa, kok berat badan saya turun sampai 5 kilo, 10 kilo. Saya nggak terjelaskan itu. Nah, itu salah satu contoh namanya katabolisme. Jadi pemecahan energi yang berlebihan.
Nah, sekarang kita mulai masuk ke pertanyaan. Energi yang digunakan oleh tubuh kita yang paling awal adalah gula, yang tersedia paling gampang digunakan. Dan bisa gula ini memang betul-betul gula, atau misalnya karbohidrat yang dirubah dari gula. Karbohidrat itu dari roti, dari nasi, itu namanya karbohidrat yang dirubah menjadi gula. Nah, kemudian ketika gulanya sudah habis, tubuh akan berusaha memecah lemak, dijadikan energi juga, dan juga akhirnya memecah otot. Makanya orang jadi kurus, berat badannya turun dan sebagainya. Kemudian diskusi kita, saya lanjutkan bagaimana peran gula khususnya terhadap pertumbuhan kanker. Sahabat sekalian, saya akan menyamping sedikit biar lebih dipahami bagaimana memahami hubungan gula dengan kanker. Saat ini ada pemeriksaan untuk mendeteksi apakah kanker, ada pertumbuhan kanker, apakah ada kekambuhan dan sebagainya, namanya PET scan, PET scan, positron emission tomography scan. Jadi pemeriksaan yang tanda kutip sekarang ini yang mungkin relatif paling canggih untuk mendeteksi awal adanya kanker atau kekambuhan kanker. Nanti saya ceritakan fotonya biar gampang dipahami. Nah, PET scan ini mekanisme kerjanya adalah seseorang disuntik gula dengan jenis tertentu dan dilabel zat radioaktif. Sehingga setelah disuntikkan selang beberapa menit sampai jam, kemudian difoto. Difoto bisa seluruh tubuh atau bisa pada organ tertentu. Nah, pada organ tertentu yang menyala, disitulah ditandai atau dianalisis adanya suatu pertumbuhan kanker atau adanya sel kanker. Nah, kenapa di situ menyala? Karena zat-zat radioaktif yang dilabelkan pada gula tersebut banyak dikonsumsi di tempat itu. Saya ambil contoh misalnya di paru-paru. Nah, artinya apa? Memang sel kanker itu memerlukan gula yang banyak karena tumbuhnya cepat. Tapi ini sering dipahami salah oleh masyarakat, bahwa untuk mencegah pertumbuhan atau penyebaran kanker harus mengurangi gula. Kenapa salah? Karena itu hanya pengertian proporsi. Proporsi perbandingan. Jadi kalau tumbuhnya cepat, memang diperlukan energi yang banyak sehingga mengumpul di satu tempat di paru-paru tadi. Tapi bukan berarti kalau orang konsumsi gula berlebihan kankernya menjadi subur. Itu pengertiannya yang berbeda lagi. Jadi tolong dipahami bahwa pada seorang penderita kanker tidak ada korelasi atau tidak ada saran bahwa Anda harus mengurangi konsumsi gula biar kankernya tidak tambah tumbuh atau kankernya tidak menyebar. Tidak demikian, karena sel kanker itu tumbuhnya tidak hanya memerlukan hanya gula, dan dia bisa memecah dari berbagai jenis sumber energi. Bisa dari gula, bisa karbohidrat yang dikonversi menjadi gula, bisa dari lemak atau bisa dari otot. Dan yang paling penting adalah yang diperlukan sel kanker seperti berlebihan itu hanya karena dia tumbuhnya atau membelahnya lebih cepat. Jadi kalau misalnya sel tubuh itu dalam 1 jam misalnya atau dalam 1 hari misalnya membelah menjadi 8, dari 1 menjadi 8. Kalau sel kanker bisa menjadi 100 dan sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa itu hanya proporsi atau perbandingan karena diperlukan untuk tumbuh cepat. Tapi tidak ada korelasinya, hubungannya bahwa dengan mengkonsumsi gula yang lebih sedikit maka sel kanker menjadi mati, tidak tumbuh. Jadi tidak demikian. Sehingga kalau kita kembali pada pertanyaan Ibu Karun tadi, kanker apakah yang lebih cepat menyebarnya walaupun tidak mengkonsumsi gula? Jawabannya adalah tidak ada kaitan penyebaran kanker dengan konsumsi gula, termasuk jenis kanker apapun. Jadi misalnya, kanker ini dia lebih memerlukan gula, kanker yang lain ini lebih
bisa dihambat dengan mengurangi konsumsi gula dan sebagainya, tidak ada kaitannya. Jadi demikian sahabat, mohon maaf kalau deskripsi saya mungkin kurang gampang dipahami, tapi silahkan ajukan pertanyaan lagi, nanti akan kita bahas lebih detail pada sesi Asmi Tanya Dokter Yan. Jadi demikian, semoga sesi ini memberikan manfaat. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.